Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini kita akan membahas mengenai eksternal variabel dari PHP yang menggunakan HTML form dan get.post. Baik, seperti biasa, apa saja dijalankan dulu. Pastikan apa yang sudah berjalan. Lalu buka editor untuk memulai membuat script baru. Nah, ini kita akan coba save dulu. Pertama, buat dulu sebuah directory web baru. Oke, lalu kita save dengan nama index.php. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah form yang mana form ini merupakan elemen yang digunakan untuk mengirimkan nilai atau variabel dari klien ke server, ke web server. Nah, jadi di dalam elemen form ini nanti dapat diletakkan beberapa elemen input yang mana digunakan untuk pengguna yang mana digunakan oleh pengguna untuk mengisi data-data atau nilai yang akan diproses di server. Oke. Elemen form memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah action. Action ini adalah tujuan kemana data ini akan dikirimkan, yang biasa berupa alamat atau nama script. Contoh di sini kita buat proses.php. Nah, metode ini adalah metode pengiriman atau metode transmisi variabelnya. Tersedia dua jenis, yaitu get dan post. Nah, jadi untuk contoh pertama ini kita akan membahas menggunakan metode get. Oke. Nah, di dalam form ini kita dapat menggunakan beberapa tipe input. Salah satunya adalah input tipe teks, sebagai contoh nama, input type teks, name, nama. Nah, untuk elemen input, atribut dasar yang paling sering digunakan itu ada dua, yaitu tipe inputnya. Input type text ini digunakan biasa untuk menerima inputan teks biasa. Baru nama inputnya ini sebagai pengenal dari variabelnya. Di sini kita beri variabelnya nama. Nah, name-nya ini bebas sebenarnya, cuman ini harus dipastikan konsisten antara form dengan nanti file pemprosesnya di server. Oke, berikutnya kita buat sebuah input type submit. Oke, nah ini kita akan save, lalu kita akan coba jalankan. Nah, ini adalah output dari elemen form yang telah kita buat di script. Nah, di sini dapat kita perhatikan elemen form ini menandakan ini adalah area yang digunakan untuk mengirimkan input-input yang dari pengguna yang akan dikirimkan ke server. Input type text ini nanti di visualnya adalah berupa inputan teks yang dapat menerima teks. Lalu input type submit ini adalah
input khusus yang visualnya nanti akan berbentuk button ya, berbentuk tombol, yang mana ini akan memulai atau menginisialisasi proses pengiriman input-input yang ada di dalam form, di mana input ini berada. Oke, ya. Nah, jadi sebagai contoh kita akan coba kirim. Oke, nah di sini muncul keterangan object not found dari browser. Hal itu disebabkan karena script penerima atau penampung variabel yang akan dikirimkan itu kita belum buat atau belum ada. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah script dengan nama processor PHP untuk memproses nilai-nilai yang dikirimkan dari form. Oke, kita akan coba buat cpp docs. Ini adalah directory web kita yang tadi kita buat. Nah, kita akan buat dari editor file new file. Nah, di sini kita akan langsung melakukan proses melalui PHP. Nama filenya proses.php. Nah, untuk nama file bebas ya, cuman pastikan nama file penampung variabel form yang akan dikirimkan itu sama dengan target yang digunakan di form. Oke, kita akan contoh proses. Nah, oke. Untuk menampung atau menangkap nilai-nilai yang dikirimkan dari form pengguna, itu terdapat beberapa cara. Karena kita menggunakan metode get, maka PHP menyediakan keyword khusus. Keyword khusus untuk membaca variabel yang dikirimkan oleh pengguna. Nah, jadi ada keyword khusus $_ nama metodenya harus besar semua. Oke ya. Nah, besar semua. Lalu di dalamnya ini nama variabel atau nama input yang ingin kita baca. Nah, jadi sebagai contoh, kita ingin mencetak di sini, kita tampung dulu di dalam sebuah variabel nama, variabel nama, ya kita isikan dengan nama. Nah, atau nama pengguna, agar supaya ini ya tidak bingung ya, supaya tidak bingung apakah nama variabel harus sama atau tidak. Itu sebenarnya tidak harus sama. Yang harus sama itu adalah nama variabel yang kita tangkap di get di server itu harus sama persis dengan nama input yang kita gunakan di form. Nah, jadi kita mau nangkap nilai yang diinput di input type text yang name-nya nama di proses. Lalu kita coba itu nama Anda adalah nama pengguna. Oke, kita save. Kita akan coba ulang. Nah, kita coba. Nah, di sini muncul nama Anda adalah tes. Nah, jadi proses form kita telah berhasil. Dalam arti kata, form yang diisi di klien telah berhasil sampai di server yang ditangkap melalui metode get. Oke. Nah, jadi metode get ini adalah mekanisme untuk pengiriman variabel atau data dari klien ke server. Nah, jadi perbedaan utama antara get dan post. Nah, pada get Anda bisa lihat variabel get itu akan terlihat di alamat. Nah, ini Anda bisa lihat name input yang kita gunakan tadi nama dan nilai yang dikirimkan adalah tes. Ini kelihatan di alamat. Ya, ini kalau menggunakan get. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan post supaya kelihatan perbedaannya di mana. Post. Nah, karena metode yang kita gunakan adalah post, maka di proses atau di file yang akan menerima variabel yang dikirim
harus diganti menggunakan keyword post. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan coba back. Oke, dengan nilai yang sama kita akan coba kirim. Nah, kita akan coba tes. Pastikan refresh dulu. Setelah di back itu di refresh dulu agar perubahan metode di indeks itu ikut berubah menjadi post. Untuk memastikan Anda bisa melihat kode sumber lamannya apakah sudah post. Oke, ini sudah post. Lalu kirim. Nah, proses PHP berhasil menerima nilai yang kita input. Nama Anda adalah tes, di sini terlihat. Nah, perbedaannya adalah di alamat tidak akan kelihatan variabel-variabel yang dikirimkan melalui form. Oke. Jadi itu perbedaannya. Kalau menggunakan get, nilai yang dikirimkan akan terlihat di alamat. Kalau menggunakan post, itu nilai yang dikirimkan tidak akan terlihat di alamat. Nah, untuk itu biasanya post ini digunakan untuk mengirimkan nilai-nilai yang sensitif, seperti login ya, autentikasi login, data-data pribadi dan lain sebagainya, agar tidak kelihatan di alamat. Oke, pentingnya di mana? Oke, kita akan coba buat sebuah form login. Nah, kita akan coba buat sebuah form login. Username, password, input type, password, name, password. Oke. Nah, jadi supaya untuk nggak bingung, name-nya kita ganti juga menjadi username. Ini kita akan beri sebuah break agar dia turun ke bawah. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, sudah tersedia username dan password. Nah, di sini kita akan coba menggunakan metode get. Di proses akan kita tampung. Karena metode yang digunakan get, maka protokolnya pun atau keyword yang digunakan pun harus get. Nah, name input telah kita ubah menjadi username untuk username. Nah, di sini juga harus diganti menjadi username. Variabelnya juga coba kita ganti username pengguna. Oke, baru password kita menggunakan cara yang sama ya. Oke, variabelnya ganti password pengguna get password. Oke, jadi nama getnya ini pun harus sama dengan nama dari input si password ya. Input type password ini mirip dengan input type text, bedanya setiap karakter yang diketik akan berubah menjadi karakter password, biasanya karakter bulat ya, bulat. Oke, nah kita akan coba cetak. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan coba testing, kita refresh dulu, pastikan metodenya sudah get, oke, sudah sesuai. Oke, akan kita coba tes 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kelihatan karakter yang apapun yang kita ketik akan berubah menjadi karakter password. Oke, kita akan coba kirim. Nah, jadi terbaca ya, di proses.php berhasil menerima inputan yang dikirim oleh pengguna, yaitu username tes, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perbedaan pada metode get, di sini informasi yang dikirimkan form login kita itu terlihat dengan jelas. Maka ini sebenarnya berbahaya ya, ini tidak baik. Karena itu get tidak disarankan untuk mengirimkan data-data yang sensitif. Oke, sekarang kita akan coba mengganti dengan post. Oke, di proses pun kita harus ganti menjadi post karena metode yang kita gunakan sudah berubah menjadi post ya, ini adalah post. Nah, kita akan back.
Jangan lupa untuk di refresh untuk memastikan dapat melihat kode sumber halaman. Oke, metodenya sudah berubah post. Nah, akan kita coba mengirimkan login dengan data yang sama. Kirim. Oke. Nah, di sini data yang dikirimkan cukup jelas. Nah, sesuai dengan yang diinput. Cuma perbedaan di sini adalah pada alamat tidak terlihat data yang dikirimkan ke server. Jadi ini lebih aman. Jadi post ini biasa digunakan, metode post ini biasa digunakan untuk data-data yang bersifat sensitif. Oke, sebagai pengembangan, jadi di dalam form ini kita dapat mengkombinasikan dengan beberapa elemen agar tampilannya menjadi sedikit rapi ya, terstruktur. Oke, kita akan coba membuat dia masukkan ke dalam sebuah tabel. Oke, ini kita akan coba insert. Oke, nah ini kita mengimplementasikan elemen tabel di dalam form agar struktur inputannya terlihat sedikit rapi. Kita akan lihat di sini. Oke, sudah lumayan rapi. Oke, berarti ini for span-nya kita merger ya, 3 kolom. Kenapa? Ini sesuai dengan apa ya, aturan dari tabel di HTML. Karena baris yang lain menggunakan 3 kolom. Nah, jadi khusus untuk baris tombol yang hanya 1 kolom. Jadi kita 1 kolom itu kita 3 kolom turunan dari baris sebelumnya akan kita merger menjadi 1 kolom sehingga close span-nya 3. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, sedikit lebih rapi ya. Oke, nah untuk di action dapat mengacu atau mengarah kepada file atau script lain ataupun mengarah pada file itu sendiri. Nah, jadi untuk action sebenarnya Anda bisa kalau ingin menggunakan action ke file ini juga, atau dalam arti kata loopback ya, loopback artinya data yang diinput akan diterima oleh script PHP yang sama. Nah, maka action dapat menggunakan simbol flash atau menggunakan nama index.php juga. Hanya saja di sini harus Anda tambahkan mekanisme untuk menangkap form atau data yang dikirimkan. Contoh ya. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan proses PHP, tapi mengirimkan username dan password ini ke file index.php juga. Nah, jadi si index.php ini selain sebagai form juga sebagai pemproses dari nilai yang dikirimkan. Oke, kita akan coba. Sebelum itu kita harus pastikan dulu apakah eksis. Kalau tidak dia akan error. Post. Lalu kita akan coba tangkap ke dalam variabel.
Oke. Nah, perbedaan dengan sebelumnya adalah di sini actionnya menggunakan class atau dapat menyebut nama sendiri, nama file sendiri. Nah, jadi setelah username dan password diisi dan dikirimkan melalui form, nilai-nilai tersebut akan kembali ke index.php. Jadi di index.php selain ada form, kita juga harus menyediakan mekanisme untuk menangkap nilai yang masuk. Oke. Nah, di sini ada kondisi if. Jadi kita harus periksa dulu apakah terdapat variabel post dengan nama username dan terdapat nilai variabel post dengan nama password. Nah, jika kita tidak buat kondisi seperti ini dan tidak ada data yang dikirimkan, langsung membaca post username itu biasanya akan menyebabkan error karena variabel tidak ditemukan. Oke, makanya kita cek dulu sebelum diproses, itu kita cek dulu menggunakan if. Apakah is set, apakah ada atau tersedia variabel post dengan nama username. Oke, kita akan coba. Ini kita refresh. Kita view page source dulu untuk memastikan. Oke, actionnya ke file yang sama, index.php, metodenya post. Oke, kita akan coba. Nah, di sini beda. Nah, di sini kelihatan nilai yang dikirimkan akan muncul di index.php juga. Karena apa? Karena action dari form kita mengarah ke file index.php juga. Artinya loop ya, loop. Nah, jadi ada dua teknik untuk action. Anda bisa kirim ke file index atau file form yang sama. Jadi pemprosesnya di file yang sama dengan form, atau mengirimkan nilai input ke form yang lain seperti contoh tadi ke proses.php. Nah, jadi ada dua teknik ya untuk pengiriman. Nah, untuk metode tadi juga sudah jelas, ada metode get dan metode post. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, cuman secara umum itu sangat jarang orang mengirimkan nilai form itu ke script yang sama. Jadi biasanya itu script form dengan script pemprosesnya itu biasa dipisahkan. Jadi coba dipisahkan. Karena dipisahkan, jadi di indeks tidak perlu lagi kita buat code untuk memproses nilai yang dikirim, nilai form. Nah, di proses, nah kita akan coba membuat sedikit validasi. Oke, ya, validasi. Validasi. Nah, is empty, jadi banyak ya fungsi-fungsi validasi defaultnya PHP untuk apakah dia memeriksa kosong, apakah dia memeriksa tersedia atau tidak variabelnya. Nah, itu banyak tersedia. Nah, kita akan coba memeriksa apakah username benar-benar diisi atau tidak. Ya, nah kita bisa langsung panggil perintah exit, langsung stop proses. Nah, oke, kita akan coba. Nah, di sini formnya mengarah ke proses.php, metode yang digunakan adalah post, input yang digunakan masih sama, hanya saja di proses kita akan cek apakah username-nya empty atau tidak, kosong atau tidak. Oke, kita akan coba tes. Pertama kita refresh dulu. Oke, kita refresh dulu. Kita pastikan dulu di view page source. Oke, sudah berubah ke proses. Nah, coba kita kirim. Nah, kita sengaja kosong username-nya, coba kita kirim. Sorry, bukan underscore ya, nanti aja. Kita refresh.
Nah, jadi ya username tidak boleh kosong. Nah, jadi eh, pemeriksaan itu menggunakan empty. Jika post username to empty, maka akan muncul pesan username tidak boleh kosong, langsung stop. Oke. Nah, berikutnya validasi ini kita akan coba ke password. Password tidak boleh kosong. Nah, ini kita akan coba back. Nah, username saja kita isi, kita coba kirim. Nah, password tidak boleh kosong. Karena di sini terdeteksi password yang dikirim itu tidak ada nilainya, alias kosong. Nah, baru validasi berikutnya kita bisa memeriksa nilai dari setiap postnya ya. Nah, jadi di sini kita coba cek apakah username pengguna itu sama dengan tes, and apakah password pengguna itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jika iya, maka kita anggap login berhasil. Login berhasil. Nah, jika tidak, else, berarti else ini username pengguna itu dan password pengguna itu tidak tes dan bukan 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita akan tambahkan login Anda tidak valid. Nah, jadi untuk sementara karena kita belum membahas database, maka masih menggunakan username dan password yang di hard coding, langsung diketikkan di dalam coding. Oke, kita akan coba testing. Kita akan coba masukin tes, tapi passwordnya A, B, C, D, E. Apa yang terjadi? Ya, maaf login Anda, maaf kekurangan tidak valid. Oke. Nah, oke ya. Jadi validasi login telah berhasil. Nah, untuk simbol logika if itu double simbol N ini untuk logika N, dan untuk logika OR biasa menggunakan simbol dua baris tegak. Ini untuk logika OR dan ini untuk logika N. PHP juga mengenal langsung keyword N. Ya, kita akan coba. Nah, jadi langsung menggunakan N atau langsung menggunakan OR juga sama hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan login yang valid. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selamat login Anda berhasil. Karena nilai yang dikirimkan dari form itu sesuai. Username yang dikirimkan adalah tes, password yang dikirimkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik, sekian dulu pembahasan mengenai form pada PHP dan metode get dan post. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.